Video kali ini saya akan membahas tentang trigonometri aturan kosinus. Ini ada segitiga ABC dengan tentunya dengan sudut A, sudut B, sudut C, dan sisi A, sisi B, dan sisi C. Ingat ya, sisi A itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut A. Nah, sisi B ini adalah sisi yang ada di hadapan sudut B. Begitu dengan sisi C, atau bisa kita beri nama sisi C ini adalah sisi AB, sisi A ini adalah sisi BC, dan sisi B adalah AC. Jangan sampai salah. Rumus aturan kosinus. Nah, ini saya langsung tuliskan saja rumusnya. Karena kalau misalkan saya centrengin dari mana dapat rumus aturan kosinus ini lama lah gitu ya. Kalian dikhawatirkan kalian pusing. Jadi langsung saja kita ke rumus aturan kosinus. Jika ditanyakan sisi A yang ini, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikalikan dengan cos A. Ribet nggak? Sebetulnya tidak ribet ya. Cara mengingatnya sebetulnya mudah. Segitiga itu kan ada 3 sisi. Contohnya di segitiga ini adalah segitiga ABC. Berarti ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Kalau yang ditanyakan sisi A yang ini berarti ada 2 sisi lagi, yaitu B dan C. Udah, kalau ditanyakan A kuadrat berarti B dan C nya ditambahkan, semuanya dikuadratkan, dikurangi 2 kalinya B kali C, B kali C ini dikalikan dengan cos A. Nah, sini, ini A berarti ujungnya A gitu. Maka berarti kalau ditanyakan B sama dengan 2 lagi, yaitu A dan C, A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kalinya AC dikalikan dengan cos B, dan C pun seperti itu. Kemudian rumus ini bisa kita turunkan. Kita lihat turunan dari rumus yang pertama. Bisa kita tulis menjadi cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini di mana, dari mana sih? Oke, ini min 2BC cos A nya saya pindahkan ke ruas kiri, di mana ini negatif. Kalau misalkan dipindah, akan menjadi positif. Oke. Kemudian B kuadrat ditambah C kuadrat tetap minus A kuadrat. A yang di kiri saya pindahkan ke kanan. Tadinya positif, nah berubah jadi negatif. Yang ini kan perkalian, 2BC cos A itu. 2BC nya saya pindahkan ke bawah, jadi per A, jadi pengurangan. Oke, saya rasa ini di matematik sudah biasa, jadi saya yakin kalian sudah tidak heran lagi gitu. Cos B dan cos C. Rumus yang pertama yang di bagian yang kuning ini kalian bisa gunakan jika yang ditanyakan panjang sisi ini. Sedangkan untuk yang berwarna hijau ini bisa kalian gunakan jika yang ditanyakan besar sudutnya. Itu rumus aturan kosinus dan aturan sinus yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang aturan sinus itu fungsinya sebetulnya sama untuk menentukan panjang sisi suatu segitiga kembaran ataupun menentukan besar salah satu sudutnya. Perbedaannya mungkin nanti di penggunaannya. Ketika soal ini apakah menggunakan aturan sinus ataukah menggunakan aturan kosinus, ada ciri-cirinya. Nanti silahkan kalian pelajari lagi. Nah, untuk aturan kosinus ini jika bisa kalian gunakan jika 2 sisi dan 1 sudutnya diketahui. Sisi 1 sudut diketahui, kemudian atau ketiga sisinya diketahui, maka kalian bisa gunakan aturan kosinus ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak ke contoh 1. Diketahui segitiga BC dengan panjang sisi A 7 cm, sisi C 5 cm, dan besar sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Ini saya tuliskan seperti biasa segitiganya sesuai dengan soal segitiga BC ABC. Nah, sudut B 60 derajat. B 60 derajat berarti di sini. Sisi A 7. Kemudian sisi C 5 di sini. Ingat ya tadi posisinya. Sisi B ya adalah yang ada di hadapan sudut. Yang belum diketahui itu kan sisi B, artinya berarti yang ditanyakan sisi yang ini, sisi B. Maka oke, kita lihat dulu rumus tadi aturan kosinusnya. Ini berarti kan kalau ditanyakan sisi B rumusnya
kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC dikalikan dengan cos. Kita jawab. Nah, ini rumus. Dulu rumusnya biasakan ya. Kalau mau mengerjakan soal matematik itu biasakan tulis dulu rumus. Supaya apa? Supaya tidak lupa. B kuadrat sama dengan A-nya kan tadi 7. A-nya 7 dikuadratkan. Kemudian C-nya 5 dikuadratkan dikurangi 2A kali C. A-nya 7, C-nya 5. 7 kali 5 dikali cos B. Cos B ini. Berarti artinya kan ini menunjukkan sudut ya, B besar. Sudut B itu 60 derajat baik dengan soal. Maka B kuadrat sama dengan, oke, dikuadratkan hasilnya 49. Terus kurangi 2 nih, 35 dari 7 kali 5 dikalikan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu nilainya setengah. Sehingga menjadi B kuadrat sama dengan 49 tambah 25 dikurangi 70. Ini dari 35 kali 2 dikalikan dengan setengah. Awas, hati-hati di sini. Kadang ada yang mengerjakan 49 ditambah 25 dulu, kemudian dikurangi 2 dikalikan 35. Awas, hati-hati. Di dalam matematik, pengerjaan operasi campuran itu yang harus kalian perhatikan, yang pertama yang harus kerjakan itu di dalam kurung. Kalau tidak ada di dalam kurung, kedua kalian kerjakan perkalian dan pembagian. Baru terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau tidak memperhatikan itu, maka kalian akan salah mengisi atau menghafal matematik. Oke, kita lanjutkan. B kuadrat sama dengan 49 tambah 25 dikurangi 35 dulu. Nah, ini kan dari 70 dikali setengah. Aku bagi 2 lah, gitu ya. 30. Jadi hasil akhirnya adalah B kuadrat sama dengan 39. Awas, ini masih B kuadrat. B. Yang ditanyakan adalah B saja kan, B akar. Ini berubah jadi akar. Akar 39. Maka hasilnya adalah 6,24. Atau panjang sisi B-nya itu adalah akar 39 cm atau sekitar 6,24 cm. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.